Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kita bisa duduk bersama istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis yang mulia ini, majlis Barakatul Ittiba. Semoga perjuangan kita hadir dan istiqomah di tempat kebaikan menjadi sebabnya kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Ta'ala, keburukan kita ditutup oleh Allah di dunia sampai akhirat, dan yang kita harapkan semoga buah dari sholawat yang kita baca apabila tiba saatnya wafat, semoga Allah takdir kita wafat dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah, amin ya rabbal. Sholawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada orang tua saya dan guru saya, Al-Walid Ba'dal Walid Sayyidi Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdullah Hamid. Dan juga tak lupa kepada pengasuh pondok pesantren Yanba'ul Ulum Kiai Khairul Anwar yang ada di tempat ini beserta seluruh pengasuh dan juga seluruh asatid yang terus mendukung beliau, dan juga tak lupa kepada Bapak Camat Wongsorjo yang istiqomah setiap beliau ada waktu hadir bersama kita, para hafid, para ustadz, ini banyak para guru di tempat ini. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, paringi sehat walafiat zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di tempat yang bisa memberikan kita kebahagiaan di dunia sampai di akhirat, sebagaimana janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka tau matur, sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan rezeki, akan memberikan rezeki. Benih apa yang peseh, apa yang rezeki. Dan rezeki itu tidak bisa dikasih. Innallaha yarzuqu may yasha. Allah akan memberikan rezeki kepada yang dikehendaki. Nabi Muhammad mengatakan orang yang mau belajar ilmu agama, maka Allah akan memberikan rizki yang khusus. Seorang solihin Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Suggaf, beliau ketika ditanya apa yang dimaksud rizki yang akan diberikan kepada orang yang mau hadir pengajian, maka beliau mengatakan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang beramal soleh dan melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala mengatakan lanuhniyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang di dalamnya ada ibadah. Dan tentu ibadah tidak mungkin bisa diterima kecuali kita mendapatkan ilmu, dan tidak bisa kita dapat ilmu kecuali duduk di majlis yang disebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau mengatakan innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadahu faqad akhada bihabdin wafir. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Nabi Adam sampai saya, para nabi dan para rasul ini tidak pernah wafat meninggalkan harta, baik itu dinar ataupun dirham. Walakin warrathul ilma, kecuali mereka semua mewariskan satu pusaka yang sangat hebat, ekipaneka, yaitu adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhada bihabdin wafir. Maka siapa boy masyarakat, elemen rakyat yang dia menyempatkan waktu untuk duduk di majlis ilmu, mengambil ilmu dari Nabi Muhammad, dia telah mengambil bagian yang banyak. Ilmu ini harta yang ditinggal bukan akan buat kita bahagia di dunia saja, tapi sampai di akhirat, karena kita akan menjadi petunjuk dan kita akan menjadi kebanggaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada lain kecuali kita di majlis ini diringkut, diajak, kita ini diajak bergabung untuk menjadi pasukan dari Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan syariat dari Nabi Muhammad SAW. Semua pejuang, orang yang hadir majlis ilmu, apa tujuannya majlis ini? Tujuan majlis ini mengajak kita menjadi seorang pejuang. Walaupun kita tidak mengangkat pedang, walaupun kita tidak terjun di medan perang, tapi berkah majlis seperti ini kita menjadi pejuang. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, aksaru suhada ummati ashabul furus. Paling banyaknya nanti di akhir zaman umatku, mereka akan mendapatkan gelar suhada, orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan mereka mati ada di atas kasurnya. Mati di atas kasur, tetapi mereka tertulis menjadi seorang syahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu. Dan di tempat seperti ini, Bu, di tempat seperti ini, Pak, kita ini diajak untuk menjadi pejuang, sehingga kehidupan kita akan berkah, sebagaimana disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra Mi'raj. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad naik Isra Mi'raj, Rasulullah melihat satu kejadian kejadian yang sangat hebat, kejadian yang sangat luar biasa. Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW? Di antaranya Kanjeng Nabi melihat ada sekelompok manusia. Sekadima kelompok manusia nikah menancapkan satu bibit, langsung tumbuh di lokasi. Bukan hanya tumbuh, langsung berbuah dan bisa dipanen. Maka Nabi Muhammad menyaksikan kejadian itu, bertanya, siapa itu Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, hum ummatuka ya Muhammad. Itu umatnya kamu. Yang berkah, sekali taruh langsung bisa panen. Sedikit akan jadi banyak, yang sulit akan mudah. Maka tanya lagi Nabi, siapa? Itu umat yang bagaimana? Dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah suhada. Mereka adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Maka kehidupannya akan berkah. Yang lain butuh waktu lama, tapi para syuhada butuh waktu yang singkat untuk mendapatkan hasil. Dan itu yang disaksikan ketika malam Isra Mi'raj oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW. Di majlis ini kita menjadi pejuang. Di majlis ini kita dengarkan pidato supaya kita menjadi pedagang. Yang dagang suruh jujur, dan pedagang yang jujur itu syuhada. Nabi Muhammad mengatakan, at-tajiru as-saduku al-aminu ma syuhada yaumil qiyamah. Pedagang, bos, pemerintahan yang dia jujur, amanat, tidak menipu. Dia tidak mau tertipu dengan sedikit godaan dunia. Dia kenceng karena Allah dan karena Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Walaupun dia tidak pegang pedang, ma'asuhada akan dikumpulkan menjadi orang yang syahid di hadapan Allah. Maka orang yang seperti ini akan berkah. Dan itu ajakan ada di majlis seperti ini. Di majlis seperti ini kita diajak untuk hadir pengajian. Dan orang yang hadir pengajian itu syuhada. Nabi Muhammad mengatakan, man kharaja li talibil ilmi, siapa orang yang keluar untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah, maka dia terhitung seperti orang yang syahid sampai dia pulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu disuruh taat sama suaminya, itu juga syuhada. Di majlis ini kita diajak pengajian, kita di majlis ini diajarkan jujur, kita di majlis ini diajarkan untuk mendidik anak dengan baik, di majlis ini kita diajak untuk sholat dengan benar. Itu semua syuhada. Ibu-ibu disuruh bakti sama suaminya, itu syuhada. Imam Ali karamallahu wajhah beliau mengatakan, afdalu jihadil mar'ah husnu tabattul li zawjiha. Sebaik-baiknya jihadnya seorang perempuan adalah pengabdian yang sempurna kepada suami. Di mana ibu-ibu akan diingatkan jadi suami istri yang baik? Di mana? Di tempat seperti ini. Kita semua dididik untuk menjadi seorang syahid, sehingga apa yang kita lakukan akan diberikan berkah. Disitulah maksud Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan hidup yang barokah, hidup yang bahagia, karena akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syuhada yang seperti ini adalah syuhada yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat berkahnya, Makanya pengajian enak nikah jangan ditinggal. Karena kita di sini menjadi pasukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Apa yang kita usahakan akan diberikan berkah oleh Allah taala. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, lau bu'isal mayyit min kuburihim la sabaku ila khudurin majalisil ilmi lianna fihi minan nafahat wal barakat wal fuyudat. Allah taala Nabi Muhammad mengatakan, seandainya orang yang sudah wafat sarang Allah, sudah mati dihidupkan kembali, maka mereka akan lari kemana Habib? Untuk datang di tempat seperti ini. Karena di tempat ini kita disadarkan, di tempat ini kita diajak taubat,
Di tempat seperti ini kita diingatkan kalau sholat kita kurang sempurna. Di tempat ini kita disuruh ingat untuk ingat kepada Allah. Di tempat ini kita bisa ingat sama Sayyidina Muhammad. Di tempat ini kita bisa kena ibadah. Katanya Nabi Muhammad, orang yang sudah mati mereka kepingin hadir di majlis seperti ini. Kenapa? Karena di tempat seperti ini diberikan rahmat, diberikan berkah, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesaksian dari Nabi Muhammad SAW. Maka itu jangan ditinggal. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum beliau wafat, beliau mengatakan kepada anak-anaknya, la tufariqu majalisal ulama fa innallaha lam yahluk 'alal ardi biqa'an afdal min majalisil ulama. Wahai anakku, jangan pernah tinggalkan pengajian majlisnya ulama. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menciptakan lapisan bumi yang lebih afdal kepada suatu tempat yang di sana disebarkan ilmu Nabi Muhammad melalui lisan pewaris sempurna dari Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka para ulama yang mendidik kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ini syukur ke Allah Ta'ala, majlis ini sudah dibuka dan majlis-majlis yang lain sudah dibuka. Mereka peluang untuk kita mendengarkan nasihat, peluang untuk kita merubah menjadi keadaan kita jadi baik, sehingga harapannya saat kita meninggal dunia kita akan jadi orang yang senang. Sekalipun kita meninggal di atas kasur, tetapi kita tertulis menjadi syuhada karena kita mendengarkan nasihat lalu kita amalkan, sehingga kita jadi orang yang senang itunya sampai akhirat. Semoga apa yang kita dengarkan di majlis yang mulia ini dan majlis yang lainnya bisa merubah keadaan kita menjadi orang-orang yang baik. Semoga berkah majlis ini segala kesalahan kita dimaafkan oleh Ta'ala. Kita dikasih semangat oleh Allah untuk ibadah, dan semoga kita menjadi pejuang sejati yang terus berjalan di belakang Nabi Muhammad SAW. Dan semoga istiqomah yang sudah kita hadiri di tempat ini semoga bisa dilanjutkan oleh anak kita, turunan kita ila yaumil qiyamah, sehingga kita akan menjadi orang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah berkah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hada minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.